Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan praktikum dasar mikrotik ya. Jadi dari sebelumnya saya sudah melihat hasil dari pengerjaan anak yang praktikum ya. Maksud saya ya, permintaan saya tidak seperti itu, tapi anak-anak mempraktekannya ya. Jadi harapan saya seperti ini. Jadi pertama saya buat topologinya dulu ya. Jadi kita di sini judulnya adalah praktikum dasar mikrotik misalkan gitu ya. Oke, pertama kita topologinya ya. Di sini saya akan membuat topologinya. Jadi saya anggap seperti lingkaran ini adalah sumbernya router ya. Ini bisa router, ini bisa modem, bisa mikrotik. Yang kalau misalkan saya ini praktek di lab multimedia, berarti ini ada mikrotik yang ada di UP ya, istilahnya sumber dari pembangkang internet ya. Karena ini nanti saya prakteknya pakai virtual box ya, seolah-olah dari UP di sini saya ada semacam access point ya. Jadi nanti saya prakteknya pakai virtual box. Jadi urutannya di sini ada router yang memancarkan, kemudian diterima oleh laptop saya. Ini saya anggap saya tak cari laptop lah. Laptop. Nah, misalkan ini saya anggap adalah laptop saya. Jadi laptop saya ini seolah-olah connect dengan wifi-nya router ini. Kemudian di laptop saya ini ada OS aslinya adalah Windows 10. Kemudian nanti di dalam sini, di dalam Windows 10 ini tadi nanti akan saya pasang mikrotik. Nah, di sini ada mikrotik lagi di sini. Kemudian di sini ada komputer Windows XP. Nah, begini logikanya. Jadi mikrotik ini dan komputer ini Windows XP ini itu berada di dalam satu komputer ini. Jadi nanti logikanya itu begini. Jadi komputer saya ya, ini terhubung dengan wifi dari sumber internet. Nah, kemudian di dalam komputer saya ini di sini ada OS mikrotik ya. Ini saya hubungkan ini kalau dengan mikrotik begini. Nah, kemudian yang dari mikrotik ini ke komputer Windows XP. Nah, begini. Jadi nanti berlatihnya Anda adalah berlatih menyeting router mikrotik ini. Nah, kemudian ini sebagai kliennya. Ya, kalau ini saya kasih tulisan, jadi ini adalah saya anggap ini adalah wireless router. Nah, jadi ini yang menyebarkan sumber internetnya. Kemudian ini adalah laptop saya. Nah, ini laptop. Nah, ini saya pakai bentar.
Kemudian di laptop saya ini saya install OS Mikrotik. Nah, di sini ini namanya ini OS Mikrotik. Kemudian ini ya, ini istilahnya klien atau komputer klien atau PC klien PC dengan OS WinXP. Nah, kenapa kok WinXP? Sebetulnya klien ini bebas ini, tapi saya akan pakai ini dengan alasan Windows XP ini ringan gitu. Yang penting bisa untuk dicoba. Jadi nanti anak-anak berlatihnya adalah setting Mikrotik ini akan berhasil jika komputer ini bisa connect internet dengan jalur seperti ini. Ya. Jadi ini. Ya, nanti setelah kita membuat topologinya, ya, kemudian kita bisa setting IP-nya. Ya, jadi nanti komputer saya ini dari WiFi seperti ini. Komputer saya dapat WiFi seperti ini. Saya connect WiFi di rumah saya. Saya dapat IP berapa? Saya cek. Nah, seperti ini komputer saya mendapat IP ini 10.188.20.8. Ya, berarti komputer saya ini sudah dapat IP otomatis dari WiFi yang sedang saya koneki. Berarti ini anggap saja WiFi, kemudian laptop saya sudah connect dapat IP 10.188. Jadi kalau saya catat di sini, komputer saya di sini sudah dapat IP ya, tadi 10.188.20.x begitu, anggap aja gitu. Nah, kemudian nanti di Mikrotik ini kan berarti kita butuh 2 port. Port 1 mengarah ke komputer ini, port 2 nanti mengarah ke sini. Ya. Jadi nanti di VirtualBox ini di setting bridge. Nah, ini kalau saya tulis ini di setting bridge. Nah, gini. Nah, nanti di sini mesti dapat IP satu segmen dengan ini. Nanti di sini dapat IP kayak gini. Mestinya 10.188.20.xx. Nah, maksudnya nanti angkanya beda dengan ini. Nah, kemudian nanti yang mengarah ke klien bisa boleh kamu ganti IP terserah kamu. Misalkan di sini nanti yang mengarah ke ini saya kasih IP 192.168.10.1 misalnya itu /28 umpamanya. Nah, gini. Jadi saya ulangi lagi. Jadi komputer saya ini sudah dapat IP segmen ini dari sumber ini. Kemudian nanti laptop saya sudah dapat IP, saya bridge ke sini. Nah, nanti kalau di setting bridge, berarti IP-nya di sini sama dengan IP-nya ini. Cuma beda yang belakang ini aja. Nanti ini dengan ini mesti beda. Nah, setelah itu nanti di sini di routing. Setelah di routing dikasih IP lain. Nah, nanti komputer ini mesti dapat IP seperti ini. Nah, di sini mesti nanti dapat IP ini 192.168.x/28. Nah, gini. Jadi begini, nah, jadi pada saat Anda mau praktek, ini harus difahamkan dulu topologinya nanti seperti apa. Jadi konteks belajar kita, kamu seolah-olah berada di komputer klien IP ini, nanti bisa connect internet melewati IP ini. Loh, padahal ini dan ini enggak satu segmen,
Tapi kok bisa connect, kenapa? Karena di sini ada routing. Ya, di sini ada routing. Nah, kalau tanpa ini, IP ini dan ini nggak akan bisa connect. Nah, makanya ini kita belajar routingnya di sini. Jadi difahami ya anak-anak? Ya, jadi sebelum praktek, maksud saya tadi prakteknya seperti ini. Kalau Anda sudah paham topologinya ini, baru kita praktek. Ya. Jadi praktek saya biasanya menggunakan VirtualBox. Nah, seperti gini. Jadi VirtualBox ini adalah sebuah aplikasi untuk komputer bayangan. Ya, ini saya sudah punya banyak komputer. Nah, ini yang mikrotiknya belum ada, ya kita install dulu. Nah, ini Windows XP-nya sudah ada. Ya. Jadi misalkan saya akan membuat mikrotik, jadi berikutnya saya membuat ini. Nah, ini. Berarti ini sudah ada. Ini laptop saya sendiri. Kemudian ini belum ada, yang ini sudah ada. Ini yang ini. Nah, ini. Berarti saya kurang yang mikrotik. Nah, kita buat baru aja, klik new. Nah, kemudian di sini dikasih judul mikrotik, itu enggak apa-apa. Ya. Kemudian next. Ini dibiarkan order enggak apa-apa. Next. Udah ya sama. Sel mikrotik 11. Next. Ya. Memorinya 64, oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ini create virtual hard disk now. Create lagi. Ini boleh dipilih salah satu. Boleh VDI, boleh VHD, boleh VMDK. Ya. Jadi pilih VDI lah. Kemudian next. Ini dipilih dynamic allocated. Next. Ini harddisknya 2 GB nggak apa-apa. Create. Ya, oke. Ini sebelum dijalankan disetting dulu. Ya, di sistem. Nah, ini karena ini installnya pakai DVD, berarti optikal ini harus jadi nomor 1. Harddisknya jadi nomor 2. Oke. Ini prosesornya cukup lah 1. Oke. Kemudian masuk ke setting lagi. Nah, kita pilih storage. Nah, di sini kita memasukkan disknya master dari mikrotik. Caranya klik plus. Nah, kemudian saya masukkan dulu. Nah, ini saya sudah download mikrotik versi 5.2. Oke, saya masukkan. Ini kemudian choose. Nah, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Oke. Ini satu lagi, kita setting jaringan network. Nah, di sini adapter 1 itu Ether 1, adapter 2 ini Ether 2, adapter 3 itu Ether 3, 4. Karena dari gambar ini tadi kita membutuhkan 2 Ether, ini Ether 1, ini Ether 2. Berarti kita harus aktifkan 2 Ether. Nah, berarti Ether 1 dicentang, ini dipilih bridge, ya. Nah, ini dipilih karena saya pakai WiFi, dipilih Dell ini, ya. Pastikan ini kabelnya dicentang. Ini saya pilih allow all. Kemudian adapter 2 ini juga dicentang. Nah, nanti adapter 1 nanti digunakan untuk menghubungkan ini
ini ke sini itu pakai adapter 1, ini ke sini pakai adapter 2. Ya, adapter 2 ini dipilih internal network. Jadi kalau komputer bayangan dan komputer bayangan pakai internal network. Dan ini kabelnya dipastikan juga connect, ini dipilih allow juga. Kemudian oke. Nah, ini persiapannya sudah selesai, tinggal ini dijalankan, diinstal. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul seperti ini, Anda belajar bahasa Inggrisnya ini. Move around menu using P or N or arrow key. Select with spacer bar. Nah, jika Anda ingin menginstal fitur mikrotik semua ini, sama suruh tekan huruf A. Saya tekan huruf A. Nah, semuanya ada tanda E. Kemudian untuk menginstal disuruh menekan I, tekan I. Apakah kamu menyimpan konfigurasi yang lama? Yes. Continue? Yes. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini tekan enter to reboot. Jadi kalau sudah selesai, kita suruh enter. Nah, tapi kalau ini dijalankan, dia akan install lagi. Jadi ini harus saya paksa untuk matikan dulu. Nah, seperti ini saya paksa untuk matikan dulu. Nah, ini perlu ada yang disetting lagi. Ini polisi mati. Setting. Nah, kemudian dipilih di sistem. Ini harddisk ditaruh di atas. Yang sebelumnya optical di atas, sekarang harddisk ditaruh di atas. Nah, kayak gini. Kemudian oke. Nah, kemudian jalankan. Ini tekan yes. Nah, udah selesai. Ini kalau mau login, ini usernya admin, enter, passwordnya dibiarkan kosong, enter, continue. Nah, berarti OS Mikrotik sudah selesai diinstal. Berarti kalau saya lihat gambar ini, berarti ini sudah selesai diinstal. Tapi ini masih kosong. Jadi nanti kita harus setting sendiri. Nah, ini berarti masih kosongan yang ini. Sekarang kita ganti yang hidupin ini. Nah, ini dibiarkan aja, jangan ditutup. Kita cek yang ini. Nah, ini dicek dulu. Terutama di networknya. Nah, ini karena nanti dia mau dikonekkan ini dirubah ke internal network. Yang perlu ya, karena ini butuh satu adapter aja, berarti ini cukup satu yang dicentang di internal. Oke. Baru ini dijalankan. OS-nya sudah jadi. Ini kalau saya tayangkan gini, berarti saya itu sekarang punya
3 OS. Nah, seperti kayak gini. Nah, kalau Anda lihat, berarti seperti ini. Ini OS klien, ini OS Mikrotik, ini berarti sama-sama bayangan. Dan komputer saya sendiri ini, belakangnya ini adalah Windows 10. Berarti dalam satu laptop saya itu ada 3 OS. Ya, jadi untuk belajarnya sekarang ini komputer ini sudah terhubung seperti gambar ini. Nah, komputer SP ini sudah kabelnya sudah saya sambungkan ini. Mikrotik ini sudah saya sambungkan ini. Ini sudah saya sambungkan ini. Tapi komputer yang ini belum bisa apa-apa karena ini belum disetting. Ya, kalau nggak percaya kita tes. Kalau di komputer ini, ya saya coba apakah bisa internet. Saya coba go internet misalnya itu. Google pasti tidak akan bisa. Nah, karena apa? Ini sudah terhubung dengan Mikrotik, tapi karena Mikrotiknya belum disetting, makanya ini belum bisa connect internet. There is no internet connection. Berarti tugasnya kita men-setting Mikrotik dulu, baru nanti ini baru bisa connect internet. Kalau nanti ini sudah bisa connect internet, berarti anak-anak sudah bisa setting router di Mikrotik, setting dasar router di Mikrotik. Ya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu, jadi di komputer saya ini ada sudah ada tiga komputer lah. Jadi yang satu komputer asli, yang dua ini komputer virtual SP, virtual Mikrotik, sama satunya Windows 10. Oke ya. Oke, kita lanjut untuk setting. Jadi untuk men-setting Mikrotik itu saya dari sini, makanya untuk anak-anak TKJ ya, untuk belajar setting seperti ini, kalau saya lebih suka gini. Jadi ya, ini OS-nya nggak terlalu penting, yang penting ini bisa untuk ngakses ini aja nggak apa-apa ya. Jadi sudah kita siapin seperti ini. Jadi saya itu dalam proses belajar itu ini selalu ada. Jadi ada klien SP, ada klien Linux. Tinggal saya mau belajar apa, tinggal hidupin saja. Kalau di simulator ini sudah bisa, baru kita pakai Mikrotik yang asli. Nanti tekniknya sama. Ya, oke ya. Sekarang kita meluncur ke Windows XP. Nah, di sini pun sudah saya siapin namanya Winbox. Nah, kayak di sini udah saya siapin Winbox. Oh, di sini. Nah, data 1 Winbox. Saya juga agak lupa sih. Nah, ini Winbox-nya. Sudah saya siapin Winbox. Jadi Winbox ini sebuah aplikasi kecil ya untuk men-setting Mikrotik. Jadi Mikrotik itu kalau yang di aslinya apa namanya, dia itu sebetulnya sebuah komputer, tapi di situ tidak mempunyai keyboard, mouse, monitor dan sebagainya. Ya. Jadi kita nyetingnya Mikrotik itu dari komputer lain. Ya. Jadi karena kalau kita nyeting dari sini akan lebih sulit sedikit karena kita menggunakan di sini menggunakan CLI. Jadi banyak yang harus dihafalkan.
Jadi pada kesempatan ini coba kita settingnya dari sini ya, coba klik, kemudian saya klik di sini. Nah, dia akan mencari apa namanya MAC addressnya dari Mikrotik. Ini MAC addressnya Mikrotik. Ini saya klik, yuk loginnya admin, passwordnya dibiarkan kosong. Kemudian kita connect. Ya, seperti ini. Coba lisensinya saya masukkan, mau enggak? Itulah tidak ada ini, kita oke aja nggak apa-apa. Nah, kemudian ini ada interface. Nah ini, jadi karena tadi yang kita centang, saya centang 2, berarti sini muncul ether 1 dan muncul ether 2. Ini bisa diedit. Nah, di interface ini, misalkan ini saya tambahi ini ke 1. Oke, yang ini ke jaringan lokal. Nah, ini. Ya. Setelah itu, ya, kita kasih ke IP dulu dari interface, kemudian kita ke IP DHCP client. Ya. Kenapa? Karena di gambar ini komputer yang dari sini, komputer saya dapat IP otomatis. Ya, mendingan di sini diotomatis sekalian biar dapat dari sini. Ya, contohnya gini. Ini saya klik plus, enter 1 to 1. Ini coba saya buang aja dulu. Apply. Nah, ini IP saya sudah dapat IP. Nah, ini 10.188.20.25/24. Oke. Nah, setelah ini kita kasih DNS. Nah, di sini ini dicentang dulu. Kemudian ini DNS saya kasih 8.8.8.8. Ini kasih 8.8.4.4. Apply. Oke. Nah, berarti sekarang komputer Mikrotik ini sudah bisa connect internet. Kita tes ya, pakai terminal. Ya, kita tes ping 8.8.8.8. Nah, kalau sudah keluar seperti ini artinya komputer Mikrotik sudah connect internet. Tapi komputer Windows HP belum bisa, karena belum settingnya belum selesai. Coba lagi ping Google. Nah, kalau jamnya seperti ini, berarti komputer Mikrotik sudah bisa connect internet. Tapi komputer ini belum bisa. Kalau nggak percaya dicoba aja. Ya, saya klik Google. Loh, belum bisa karena settingnya belum selesai. Oke ya. Nah, oke. Berarti sekarang sudah bisa connect internet untuk Mikrotiknya. Nah, setelah ini bisa,
Kemudian yang berikutnya, jadi saya ulangi lagi, jadi nanti di setting interface itu ini dikasih nama supaya memudahkan kita. Yang kedua, kita ke IP DHCP client. Kalau atasnya sudah ada internet, nah, kita bisa otomatis, manual juga bisa. Ya. Setelah itu IP, kemudian DNS. Nah, ini di sini diisi 888 atau 8.8.4.4. Oke. Kemudian supaya komputer Windows XP bisa connect internet, di sini anak-anak harus di NAT dulu. Jadi di sini IP firewall. Oh sorry, sebelum ini kita jangan lupa komputer yang LAN 2 belum dikasih IP. Nah, komputer 2 ini kasih manual nggak apa-apa. Terus misalnya di sini saya kasih 192.168.10.1/28. Ini diarahkan ke LAN 2 Apple. Oke. Nah, berarti sekarang Ether 1 sudah dapat IP, Ether 2 sudah kamu beri IP. Bedanya apa? Kalau yang ini dapat otomatis, yang ini dapat statik. Makanya di sini ada simbolnya D. D itu artinya adalah dinamik. Ya, yang ini artinya statik. Nah, setelah ini dapat IP, baru langkah keduanya kamu harus setting di firewall. Nah, seperti ini. Ya, pilih di sini ada filter, ada NAT, ada Mangle, ada service port, connection, address list, ada layer 7. Jadi kamu cukup ke sini. Ya, kemudian klik tanda plus. Ini kamu pilih source NAT. Ya, SCR, SRC, NAT. Nah, kemudian sumber address ini boleh diketik IP-nya ini. Nah ini, yang ini. Berarti di sini diketik boleh di sini 192.168.0/28. Ya ini dibiarkan aja enggak apa-apa. Kemudian pilih action, ini dipilih masquerade. Ini diklik Apple, kemudian OK. Nah ini sudah jadi. Nah, setelah di NAT itu semacam konversi. Ya, setelah ini kita kasih gateway. Jadi caranya di IP, kemudian dipilih router. Nah ini IP router. Nah, kemudian di router ini kita klik plus. Nah ini diklik gateway, ini dibiarkan kosong, kemudian klik gateway. Ya. Gateway-nya itu ikut yang ini. Gateway-nya ikut yang ini. Ini boleh dikasih gini gak apa-apa. Ether 1 tumbuhan ini gak apa-apa. Kemudian apply. Oke. Ya. Setelah ini yang terakhir supaya komputer ini dapat IP, anak-anak ke IP DHCP server. Di sini kamu klik DHCP setup. Ini dipilih yang LAN, tinggal next. Oke.
Setelah ini di sini IP-nya diperbarui. Klik kanan, repair. Nah, komputer ini sudah dapat IP 192, kalau nggak percaya kita cek. Nah, sudah dapat IP 192.168.10.14. Nah, sekarang kita coba internet. Google. Enter. Nah, sudah bisa internet. Saya ketik Arema. Udah bisa. Saya ketik Timnas. Ya. Berarti kalau sudah seperti ini, berarti ini anak-anak tadi, jadi kalau ini dipelajari, jalurnya sama dengan yang ini tadi. Jadi komputer ini sekarang sudah dapat 10.14, ini connect ke sini, ini connect ke sini, ini connect ke sini. Akhirnya komputer ini bisa connect dengan internet di luar sana. Berarti kalau ini bisa connect, berarti anak-anak tadi sudah settingnya sudah berhasil. Ya, buktinya tadi yang ini. Nah, ini udah berhasil. Ya, jadi untuk job praktikum itu harapan saya anak-anak membuat seperti yang saya lakukan ini. Oke ya, anak-anak. Jadi tolong untuk besok prakteknya adalah seperti ini. Ini boleh berkelompok. Jadi anak-anak bisa ke anak-anak yang temennya yang punya laptop, nanti bisa belajar bareng-bareng. Nanti langkah-langkahnya dicatat. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya kiri sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.